Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun hari ini tanggal 21 April 2020 saya menginformasikan kondisi pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung, situasi ODP, PDP, dan pasien konfirmasi positif. Pada hari ini tanggal 21 April 2020, di mana ODP orang dalam pemantauan berjumlah 2.907. Yang sudah selesai dipantau 2.253 dan masih dalam pantauan kami 653 orang, dan ODP yang meninggal ada 1 orang. Saat ini Provinsi Lampung mempunyai pasien dalam pengawasan sejumlah 55 orang, di mana yang masih berada di ruang isolasi ada 15 orang, dan sudah ada hasil swabnya negatif itu 33 orang, dan yang meninggal dalam status PDP itu bertambah ada 7 orang. Untuk konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung sampai dengan saat ini ada 27 orang, di mana yang masih di ruang isolasi ada 12 orang, yang meninggal 5 orang, dan sembuh 1 orang. Lagi ada pasien kami juga dalam status PDP meninggal, yaitu Nyonya S 50 tahun perempuan ya. Ada riwayat dari daerah terjangkit karena Nyonya S ini bekerja di Tangerang. Pada tanggal 4 April Nyonya S datang dari Tangerang. Pada tanggal 6 April Nyonya S tadi datang ke puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Timur dengan mengeluh pusing seperti linglung, tidak ada riwayat demam, batuk, pilek maupun sesak. Kemudian dari puskesmas Nyonya S dirujuk ke rumah sakit swasta di Kota Metro dan oleh dokter didiagnosa menderita kanker otak. Kemudian dokter daripada rumah sakit swasta tersebut merujuk Nyonya S ke rumah sakit pemerintah di Bandar Lampung untuk dilakukan pengobatan atau terapi lebih lanjut. Pada tanggal 9 April 2020 Nyonya S kembali mengalami sakit kepala, tidak ada demam maupun batuk dan juga sesak. Keluarga membawa kembali Nyonya S ke puskesmas dengan membawa rujukan ke rumah sakit swasta untuk berobat pada tanggal 13 April 2020. Dan pasien juga minta untuk dirawat di puskesmas tempat karena puskesmas rawat inap selama 2 hari sampai dengan tanggal 11 April 2020. Pada tanggal 15 April Nyonya S masuk rumah sakit salah satu di Bandar Lampung dalam kondisi kesehatan keadaan umumnya menurun, dan diagnosa adalah pneumonia dan penimbunan cairan di otak. Pada tanggal 20 April 2020, Nyonya S sebagai PDP dinyatakan meninggal dunia pukul 20:10 WIB. Juga dilakukan sampel swab karena berasal dari daerah terjangkit, yaitu dari Tangerang, dan pengiriman sampel sudah kami lakukan ke laboratorium Litbangkes Jakarta karena kami tidak ingin cepat, tidak mengirim ke Palembang. Kita sampel Nyonya S ini kita kirim ke Litbangkes Jakarta. Dan pemulasaran jenazah semua PDP yang 2 orang meninggal dilakukan secara COVID karena sudah ada suatu aturan jika seseorang meninggal dalam status PDP, pemulasaran jenazahnya harus dilakukan secara pasien COVID-19. Dari update data COVID-19 Provinsi Lampung pada hari ini ada penambahan 1 pasien positif COVID-19. Bagaimana identitasnya dan riwayat perjalanan penyakit pasien tersebut? Apakah pasien ini merupakan pasien baru? Apa juga hasil tracing sebelumnya atau merupakan pasien baru dan penularannya dari transmisi lokal atau pendatang? Baiklah, pasien kami yang baru ini adalah pasien perempuan 48 tahun ya, Nyonya S. Pasien tersebut merupakan rujukan dari Rumah Sakit Alimuddin Umar di Lampung Barat, yaitu pada tanggal 6 April 2020 ke Rumah Sakit Handayani yang ada di Kota Bumi. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Handayani, pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung dengan ada juga keluhan kasus kebidanan, yaitu pasien ini akan dilakukan histrektomi atau pengangkatan rahim. Selanjutnya pasien dilakukan operasi tanggal 9 April 2020.
Pada saat itu perawat sudah melakukan swab tenggorok dan hidung dengan pertimbangan alamat pasien, karena kenapa diambil swab, alamatnya itu sama, yaitu dari Sekincau di Lampung Barat, di mana kita mengetahui ada salah satu pasien waktu itu Tuan S juga meninggal berasal dari Sekincau, yang merupakan alamat dengan konfirmasi positif sebelumnya. Dan pasien tidak pernah melakukan riwayat perjalanan sebelumnya, dan tanggal 15 April 2020 hasil daripada swab pasien keluar dan hasilnya adalah positif. Selanjutnya tanggal 16 April sebelum pulang, karena setelah selesai operasi, dilakukan rapid test dengan hasil negatif non reaktif. Saat ini pasien dalam kondisi baik, alhamdulillah, dan sehat. Dan setelah pulang dari rumah sakit, kini tinggal sementara untuk perbaikan keadaan umumnya di Bandar Lampung, karena menunggu kontrol luka operasinya yang akan jatuh pada tanggal 25 April 2020. Dan selanjutnya pasien juga melakukan isolasi di rumah dan telah melapor ke puskesmas setempat untuk dilakukan pemantauan selama 14 hari. Dari update data COVID-19 hari ini juga diketahui ada penambahan 2 orang meninggal sebagai PDP. Bagaimana riwayatnya? Baik, saya akan memberi informasi. Yang pertama adalah Tuan Z, umur 24 tahun, laki-laki. Tanggal 11 April 2020, Tuan Z ini baru tiba di Bandar Lampung dari Jakarta karena dia bekerja di sana. Informasi dari keluarga, sejak 3 bulan yang lalu mengalami sakit dan pembengkakan di daerah leher sebelah kiri. Dan sejak sebulan terakhir juga sering mengalami demam, namun diabaikan oleh yang bersangkutan. Tanggal 19 April 2020 mengalami batuk, sesak napas, mual, dan disertai demam. Karena kondisi pasien terlihat memburuk kesehatannya, keluarga dibantu oleh Ibu RT setempat membawa pasien ke salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan dari rumah sakit swasta tersebut memang hasilnya tidak baik dan ditemukan ada suspek TB paru positif dan juga HIV positif. Pasien ditetapkan menjadi PDP karena dia berasal dari juga Batam dan Jakarta. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Pada tanggal 20 April 2020 siang diambil swabnya oleh petugas dengan alasan karena memang dari daerah terjangkit. Dan pada tanggal 20 April pukul 23 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia. Jadi pasien ini adalah PDP, hasil konfirmasinya belum tahu karena belum datang hasil swabnya. Masyarakat masih ingin mengetahui bagaimana situasi, kapan kita akan mendapat PCR dari Kementerian BUMN. Sekali lagi kami ingin menjelaskan kepada masyarakat, harap bersabar, PCR itu sudah siap untuk dikirim, namun kita harus mempersiapkan beberapa syarat untuk menerima PCR tersebut. Untuk melakukan pemeriksaan PCR kepada masyarakat adalah salah satunya untuk memutus rantai penularan, kita juga harus mempunyai ruangan dengan tekanan negatif. Nah, ini saat ini lagi dilakukan perubahan tekanan dan juga dipasang alat nanti ruangan itu menjadi tekanan negatif. Jadi mohon masyarakat harap bersabar karena insya Allah tidak berapa lama lagi PCR untuk Provinsi Lampung akan segera tiba di Lapkesda Provinsi Lampung. Siapa saja yang diprioritaskan saat pelayanan PCR dibuka dan kapan mulai beroperasi, estimasi jadwal. Ya, tentu PCR itu adalah yang pemeriksaan yang akurat dengan melakukan swab tenggorokan. Untuk tahap pertama, tentu seseorang yang PDP kita lakukan rapid test. Jika memang PDP tersebut berasal dari daerah terjangkit, kita lakukan rapid test. Seandainya rapid test positif, tentu akan ditindaklanjuti dengan pengambilan swab dan akan diperiksa untuk PCR-nya. Dan itu adalah tata cara pelaksanaan kita terhadap seorang yang statusnya PDP. Jadi tentu yang kita utamakan itu adalah yang pertama PDP dengan rapid test hasil positif, ditindaklanjuti dengan PCR, swab tenggorokan, swab orofaring, ya. Jadi itu yang kita lakukan, yang diutamakan untuk dilakukan tes PCR. Ya, bagaimana dengan masih ada sebagian anggota DPRD Provinsi Lampung yang melakukan reses ke beberapa daerah?
apakah nantinya akan dilakukan rapid test kepada mereka untuk memastikan tidak terpapar COVID-19. Sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa rapid test itu ditujukan adalah opsi pertama untuk PDP, bisa juga untuk untuk ODP yang sakit atau ada gejala, ya. Selanjutnya juga ada close kontak dan juga untuk tracing daripada pasien konfirmasi positif COVID-19. Dan yang diutamakan adalah untuk nakes yang termasuk OTG, orang tanpa gejala, yaitu nakes yang bekerja di ruang isolasi. Itu tentu akan secara bertahap kita lakukan PCR untuk menjaga kesehatan nakes tersebut. Juga termasuk office boy yang bekerja di ruang isolasi, itu juga akan kita lakukan rapid test. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan kepada masyarakat bahwa rapid test itu ditujukan pertama adalah PDP, karena PDP itu pasti orang yang sudah ada gejala, ya. Yang selanjutnya bisa yang berstatus ODP tapi ada keluhan dan dari daerah terjangkit. Dan yang paling penting lagi adalah untuk close kontak dan tracing daripada pasien COVID positif 19. Ya, ada pertanyaan, bagaimana kesiapan SDM untuk pelayanan PCR? Bisa dijelaskan secara detail berapa jumlah tenaga kesehatan, baik perawat, analis, dan tenaga medis, dokter spesialis untuk melayani PCR. Saat ini, insya Allah, Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung sudah siap untuk SDM yang melakukan PCR, di mana di sana ada 1 orang dokter spesialis patologi klinik dan juga dokter umum ada 1 orang, analis kesehatan ada 13 orang, sarjana kesehatan masyarakat 9 orang, sarjana biologi 1 orang, dan ada dokter spesialis biomedik 1 orang. Ada juga yang ingin mengetahui keadaan pasien kami yang konfirmasi positif yang masih dirawat saat ini, apakah sudah dilakukan swab ulang dan bagaimana hasilnya? Ya, semua sudah dilakukan swab ulang, bahkan ada yang sudah 2 kali. Namun ada kendala di mana di BTKL Palembang saat ini memang lagi kehabisan reagennya. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi hasil swab tersebut bisa kami terima. Dan saya yakin benar melihat keadaan pasien yang masih dirawat di isolasi Abdul Muluk, mungkin akan ada beberapa nanti yang akan sembuh. Ya, karena KU-nya sudah sangat baik. Namun kami tetap memegang pada aturan bahwa tidak akan bisa memulangkan pasien tersebut jika tidak konfirmasi negatif selama sebanyak 2 kali.